0114201178 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pembimbing Minor Jufri Maleke, ST.M. KOM. Yang pertama, satu sistem informasi medik elektronik. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini yang nantinya dapat digunakan oleh laboratorium reka medis dengan harapan dapat membantu mempercepat proses pencarian data pasien maupun pembuatan laporan kepada pasien. Laporan yang dibuat dalam RME, satu laporan tindakan, yang kedua laporan pasien rawat jalan, dan yang ketiga laporan diagnosis pasien, yang keempat laporan riwayat klinik, dan yang terakhir yang kelima yaitu laporan pemeriksaan kesehatan pada pasien. Merancang sistem RME dibuat dengan diagram konteks IRD atau Intent Relationship Diagram, Relationship Table, rancangan database, pemodelan tampilan interface, pembuatan PHP atau Hypertext Processor, membuat aplikasi dengan simbol kurang dari tanda tanya, PHP tanda tanya lebih dari. Selanjutnya juga ada uji coba. Tahap dalam daur hidup pengembangan sistem, di mana tahapan ini merupakan pengujian sistem supaya nantinya dalam penggunaannya tidak lagi mengalami suatu kesalahan dalam suatu sistem yang di saat kita pergunakan, karena dalam keperawatan itulah sangat penting. Selanjutnya discharge planning, diantaranya discharge planning perencanaan adalah serangkaian keputusan dan aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinu dan terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tujuan discharge planning yang menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial, meningkatkan keamanan pasien dan keluarga, meningkatkan keperawatan yang berkelanjutan pada pasien, membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain, membantu pasien dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatannya pasien, dan mengutamakan pentingnya keperawatan antara pasien dan keluarganya. Selanjutnya setelah dari tujuan, selanjutnya akan prinsip discharge. Tapi sebelum itu kita akan membahas manfaat discharge planning, yaitu memberi kesempatan kepada pasien untuk mendapat penjara selama di rumah sakit sehingga bisa dimanfaatkan sewaktu di rumah. Tidak lanjut yang sistematis yang digunakan untuk menjamin kontinuitas keperawatan pasien, mengevaluasi pengaruh dan intervensi yang direncanakan pada penyembuhan pasien, mengidentifikasi kekambuhan atau kebutuhan keperawatan baru, membantu kemandirian pasien dalam kesiapan melakukan keperawatannya di rumah. Selanjutnya untuk prinsip discharge planning, yang pertama, pasien merupakan fokus dalam perencanaan pulang. Kedua, kebutuhan dari pasien diidentifikasi. Yang ketiga, perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif. Yang keempat, perencanaan pulang disesuaikan dengan sumber daya dan fasilitas yang ada. Yang kelima, perencanaan pulang yang pada setiap sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya dengan jenis discharge planning. Yang pertama, conditioning discharge atau pulang sementara atau cuti. Keadaan pulang ini dilakukan apabila kondisi pasien baik atau tidak terdapat komplikasi. Yang kedua, absolute discharge atau pulang mutlak atau selamanya. Cara ini merupakan akhir dari hubungan pasien dengan rumah sakit. Yang ketiga, judicial
discharge atau pulang paksa. Kondisi ini pasien diperbolehkan pulang walaupun kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk pulang, tetapi pasien harus dipantau dengan melakukan kerjasama dengan perawat puskesmas terdekat. Selanjutnya ada komponen discharge planning. Identifikasi dan kaji apa yang dibutuhkan kepada pasien yang harus dibantu pada discharge planning. Yang kedua, kolaborasikan bersama pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya untuk memfasilitasi dilakukannya discharge planning. Mengajarkan kepada pasien dan keluarga tentang strategi pencegahan agar tidak kekambuhan atau komplikasi. Rekomendasikan beberapa pelayanan rawat jalan atau rehabilitasi pada pasien dengan penyakit kronis. Komunikasi dan koordinasikan dengan tim kesehatan lainnya tentang langkah atau rencana dari discharge planning yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu tahapan discharge planning. Selanjutnya tahapan dari yang pertama, saat pasien masuk mengenai pengkajian fisik psikososial suatu fungsional, kebutuhan pendidikan kesehatan mengenal kondisi pasien serta pemahaman pasien dari keluarga, disiplin klinis lainnya seperti fisioterapis atau ahli gizi. Tahap kedua, diagnostis, yaitu kebutuhan pendidikan kesehatan yang mengenai kondisi pasien. Yang ketiga, fase stabilisasi, yaitu suatu kondisi pasien telah stabil dan sudah adanya pemikiran kapan pasien pulang dengan melakukan pendidikan kesehatan dan diskuasi. Yang keempat, fase discharge, yaitu saat pasien akan pulang dengan melakukan diskusi dengan keluarga pasien mengenal pengawasan pada pasien di luar rumah sakit. Selanjutnya, adapun mekanisme discharge planning. Yang pertama, pengkajian. Yang kedua, diagnosis keperawatan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, penata-laksanaan. Yang terakhir, evaluasi. Selanjutnya, self-efikasi dalam penggunaan sistem informasi. Marcus, Yi, dan Johnson pada tahun 1998 menyatakan bahwa self-efficacy dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu. Munculnya perilaku kepercayaan diri juga bisa dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti jenis kelamin, status perkawinan, usia, pendidikan, dan lama bekerja. Selanjutnya, penelitian tentang efikasi pada penggunaan sistem dokumentasi keperawatan secara komputer di Indonesia masih minim bila dilihat dari hasil penelitiannya, faktor usia dan pendidikannya, kepercayaan diri. Upaya-upaya yang diungkapkan perawat pada penelitian terdiri atas pembelajaran SIMPRO yang disahkan dari penggunaan SIMPRO. Keuntungannya dari efektif melakukan pendokumentasian keperawatan sehingga waktu lebih banyak pasien, namun juga ada kendala terkait perangkat SIMPRO yang terdiri atas loading lama, loading error, dan tidak ada sinyal. Faktor-faktor yang diungkapkan oleh partisipasi pada penelitian ini terdiri atas faktor dari dirinya sendiri, faktor dari rekan kerja, dan faktor dari atasan. Dan selanjutnya terakhir penutup berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan. Yang diperlukan untuk pembuatan sistem informasi rekam medik elektronik adalah data yang diolah pada sistem, yaitu formulir data, implementasi dan evaluasi tindakan keperawatan, ringkasan riwayat klinik, riwayat penyakit, dan pemeriksaan fisik. Mengembangkan model sistem informasi, dapat planning dan pelayanan keperawatan, efektivitas penggunaan sistem informasi kesehatan diuji, terutama diagnosis medis yang membutuhkan perawatan pasca rumah sakit. Meningkatkan self-efikasinya,
dalam menggunakan Simpro dengan cara mempelajari Simpro, sering menggunakan Simpro, mengikuti pelatihan-pelatihan tentang Simpro, serta dengan melanjutkan pendidikan Simpro. Baiklah, sekian presentasi saya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.